Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kegiatan mediasi sengketa pertanahan di kantor pertanahan. Seperti yang kita ketahui, sengketa tanah sering terjadi di masyarakat dan salah satu cara penyelesaiannya adalah melalui mediasi. Nah, bagaimana tahapan kegiatan dan output yang dihasilkan dalam kegiatan mediasi tersebut? Apakah ada yang ingin memberi tanggapan, teman-teman? Saya Kak, saya akan memberi tanggapan dari tahapan kegiatan mediasi Kak. Ya, ya, baik. Silakan, Bang. Yang untuk tahapan kegiatan mediasi yang pertama ada pengajuan dan administrasi permohonan, yang dimana untuk akunnya berupa berkas permohonan lengkap dan sesuai administrasi yang dinyatakan melalui keputusan verifikasi tanah, maksudnya verifikasi kantor BPN sebagai dasar untuk lanjut ke tahap pengkajian dan penelitian lapangan. Untuk tahapan kegiatan yang kedua ada pengkajian dan penelitian kasus, yang outputnya berupa laporan hasil telaah dan analisis lengkap berupa data yuridis, fisik, serta keterangan pihak terkait sebagai dasar penyusunan langkah mediasi selanjutnya. Untuk tahapan yang ketiga ada persiapan dan pelaksanaan mediasi yang akan menghasilkan berupa daftar isu pokok dan opsi solusi yang dapat dijadikan dasar kesepakatan para pihak. Dan untuk tahapan kegiatan yang terakhir ada negosiasi dan kesepakatan yang hasilnya berupa perjanjian tertulis dan berita acara mediasi jika berhasil atau berita acara tidak berhasil jika hasil mediasi gagal. Sekian Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya. Untuk terkaitan substansi, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Saya ingin memberi tanggapan terkait keterkaitan substansi di mana kegiatan mediasi sengketa pertanahan ini sebagai bentuk pelayan publik ya, kemudian yang menghadirkan solusi adil dan damai bagi masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan pada kode etik 1 dan kode etik 2. Kemudian kegiatan mediasi ini berkaitan juga pada nilai akuntabel di mana proses mediasi dilakukan dengan transparan, terdokumentasi dan hasil dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini masuk pada kode etik 1. Kemudian kegiatan mediasi berkaitan juga dengan nilai kompeten, di mana ASN harus memahami kasus dan aturan hukum pertanahan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan mediasi. Ini masuk ke dalam kode etik 1 pada nilai kompeten. Kemudian kegiatan mediasi juga berkaitan dengan nilai harmonis, di mana pada kegiatan ini ASN dituntut untuk membangun suasana damai, menghargai perbedaan, serta menjaga komunikasi antar pihak yang bersengketa. Nah, ini masuk ke dalam kode etik 1. Kemudian berkaitan juga dengan nilai loyal, di mana ASN menjaga nama baik instansi dengan memberikan solusi yang adil, serta berpihak kepada kepentingan bangsa, bukan pada kepentingan pribadi ataupun golongan. Kemudian ini berkaitan juga dengan nilai adaptif, di mana ASN harus cepat menyesuaikan diri terhadap dinamika konflik dan kebutuhan pihak yang bersengketa. Kemudian juga nilai ini berkaitan dengan kegiatan ini berkaitan dengan nilai kolaboratif, di mana ASN sebagai mediator memastikan bahwa masing-masing pihak yang bersengketa memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan argumen, bukti maupun harapannya. Nah, ini berkaitan dengan kode etik 1 pada nilai kolaboratif. Kemudian kolaborasi ini tidak hanya antar pihak yang bersengketa, tetapi juga melibatkan perangkat desa, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sekitar bila diperlukan. Nah, ini berkaitan juga dengan kode etik nomor 3 pada nilai kolaborasi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wah, sangat bagus sekali ya, sangat berkaitan dengan core value ASN kita. Nah, selanjutnya bagaimana kontribusi terhadap visi misi organisasi? Ada yang ingin memberi tanggapan? Baik, saya Mbak Siva. Saya ingin memberikan tanggapan terkait kontribusi kolaborasi dalam mediasi sengketa pertanahan pada terwujudnya visi organisasi, yaitu melalui kerjasama antar pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara terintegrasi, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip good governance. Sementara untuk kontribusi terhadap misi organisasi, yaitu mediasi kolaborasi menunjukkan pelayanan yang transparan, adil, dan berpihak pada solusi bersama, sehingga kepercayaan publik akan meningkat, reputasi organisasi naik, sehingga mendukung standar pelayanan dunia. Selanjutnya yaitu kontribusinya terhadap misi organisasi. Dengan adanya kolaborasi dalam mediasi, sengketa tanah dapat diselesaikan lebih cepat sehingga lahan tidak terbengkalai dan bisa segera dimanfaatkan untuk kegiatan produktif berkelanjutan dan tentunya memberikan keadilan untuk semua pihak. Hal ini sesuai dengan misi organisasi. Mungkin sekian Mbak Siva. Baik, terima kasih Mbak Putri. Nah, selanjutnya itu ada penguatan nilai organisasi. Nah, siapa nih yang mau memberi tanggapan? Saya Kak Syifa. Jadi, Ya.
penguatan nilai organisasi. Yang pertama, melayani. Wujud melayani berarti menjalankan peran dengan kejelasan prosedur dengan tahapan-tahapan kegiatan mediasi yang sudah jelas. Wujud melayani juga tertanam pada memberikan pelayanan optimal, ramah dalam prosedur pada mediasi di sengketa pertanahan. Yang kedua, profesionalisme. Wujud penerapannya yaitu bahwa seluruh proses mediasi dijalankan dengan penerapan nilai kerjasama, bekerja dengan tuntas dengan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan standar etika, keahlian, dan tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga, terpercaya. Wujud penerapannya yaitu mencerminkan komitmen untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara damai. Sekian, Kak Siva. Wah, terima kasih buat teman-teman sekalian. Nah, demikian diskusi kita tentang kegiatan mediasi sengketa pertanahan di kantor pertanahan. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.